Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Ia pun berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah Aku katakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai saat itu, banyak murid-Nya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan semuanya, Shalom. Kalau di Papua itu ya, kalau ada salamnya Shalom, tahu jawabnya apa? Jawabnya damai di hati, begitu ya. Coba tes ulang lagi ya. Shalom. Damai di hati. Ya, pintar ya. Para saudara, pada suatu hari ada seorang pemudi ya, yang luar biasa dia. Selain seorang Katolik yang rajin sembahyang, ya, orangnya ya pintar, ya cantik, ya kreatif, ya pokoknya banyak keunggulannya. Dan dia sedang memulai karir bekerja. Ketika bekerja di satu perusahaan, wah, bosnya bilang, "Wah, ini CV-mu ini bagus sekali ini. Kamu kayaknya bisa cepat naik jabatan ini." Wah. Dan rupanya bosnya juga bilang, "Wah, ini kamu nih, wah, pas ini calon mantu ideal buat saya. Bisa saya tak pek mantu ya." Jadi mau dipek mantu sama bosnya juga. Sudah pinter segala macam ya. Tapi kurangnya satu aja. Sayangnya kamu Katolik, ya. Jadi wah, sulit ya kalau begini ya. Coba kalau kamu bukan Katolik, kamu pindah, pasti cepat kamu naik jabatan, lalu tak pek mantu lagi ya. Wah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ini satu contoh yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita dihadapkan pada banyak pilihan. Dan seringkali dalam hidup ini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Kenapa sulit? Karena Tuhan ingin menantang iman kita. Tuhan
ingin supaya kita level iman kita itu naik ya. Next level ya. Diuji sungguh. Ya, supaya sungguh-sungguh kita semakin beriman kepada Tuhan. Kapan orang dikatakan beriman? Bukan karena di KTP-nya dia punya agama ya, atau jenenge iman gitu ya, bukan. Tapi justru ketika dia menghadapi suatu ujian, suatu pilihan-pilihan yang sulit, dan dia berhasil melewati itu semua. Kita punya banyak sekali contoh kesaksian yang luar biasa dari para kudus kita, santo-santa, beato-beata yang mereka berhasil melampaui semua ujian itu, menghadapi semua pilihan-pilihan sulit itu, bahkan tanpa ragu mereka berani mengorbankan hidupnya dengan menumpahkan darah demi mengikuti, percaya, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Ini menarik ya. Hari ini bacaan pertama dari Yosua kita melihat setelah melalui perjalanan yang amat panjang di padang gurun ya. Yosua tanya kepada orang Israel, "Sudah, sekarang kamu pilih siapa yang kamu mau imani, kamu sembahyang sama siapa? Apakah mau sembahyang sama dewa-dewa nenek moyangmu, dewa-dewa orang Amori dan seterusnya? Kalau kami sekeluargaku akan menyembah Allah, Tuhan Allah. Terserah, kamu pilih sudah." Untungnya orang Israel kemudian menjawab, "Kami pilih menyembah Tuhan Allah." Tapi sekali lagi, ada konsekuensinya, tidak gampang. Ya. Ngomong gampang, dan terbukti bangsa Israel berkali-kali jatuh terus, melanggar perjanjian. Dalam bacaan kedua, berat juga. Menarik juga, kenapa kok disuguhkan kepada kita hari Minggu ini rahasia perkawinan pasangan suami istri. Ya. Dikatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seolah-olah kepada Tuhan." Lah, zaman sekarang istri mana yang mau taat sama suaminya ya? Ada enggak istri-istri yang mesti taat sama suaminya? Yang ada suami-suami takut istri. Tapi ini pilihan ya, apalagi istrinya rajin sembahyang ya, misa, suaminya malas sembahyang. Suami gini gimana orang mau taat? Ya silakan Anda pilih. Pilihan di tangan Anda. Suami juga. Suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, jadi dalam perkawinan kita tahu gereja Tuhan mengangkat dalam derajat sakramen, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Apa yang dibutuhkan Allah jangan terceraikan manusia dan seterusnya. Bagaimana mungkin yang satu ini kemudian dia bisa menyakiti dirinya sendiri, pelit terhadap dirinya sendiri ya. Ada loh suami-suami yang pelit sama istrinya itu. Terserah apakah dia mau sekali lagi menyadari bahwa dia ini sesungguhnya satu sebagai suami istri, atau masih berpikir sendiri-sendiri. Nah, pilihan lagi ya. Dalam bacaan Injil lebih ngeri lagi. Ketika Tuhan Yesus bersabda mengenai roti hidup, perkataan yang sangat keras, sulit diterima oleh para pengikutnya. Sudah tahu gitu, Tuhan tambah lagi dengan kata-kata yang membuat mereka tambah bimbang, ragu, dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Sudah ditinggalkan. Tapi ditambah lagi, dia tanya lagi kepada 12 muridnya, ditantang lagi. "Terus kalian, apakah kamu tidak mau pergi juga? Silahkan pilih. Kalau mau pergi boleh, pergi aja. Kalau mau ikut ya boleh. Tapi kalau ikut Yesus ya tidak mudah." Sekali lagi, syukur pada Allah, Simon Petrus sebagai ketua kelasnya para rasul, dia kemudian menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan kekal. Kami percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Benar, keselamatan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah benar Anda berada di sini, mengimani iman Katolik. Ya. Jangan tergoda untuk memilih pilihan yang mudah,
yang seringkali akan menghancurkan kita. Jangan tergoda untuk meninggalkan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Kadang-kadang karena kita seringkali lupa bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini sementara saja, dan bahwa telah tersedia kehidupan yang kekal untuk kita. Dan untuk itu kita harus senantiasa setia kepada Tuhan Yesus, berani untuk memilih pilihan-pilihan yang sulit ini. Ya, kalau dalam kisah pemudi tadi, untungnya pemudi tadi itu menolak, enggak, saya tidak akan meninggalkan iman Katolik saya tetap mengasihi Tuhan Yesus. Enggak apa-apa, saya meniti karir dari awal, saya akan buktikan bahwa saya sungguh-sungguh memiliki kualitas, kapabilitas yang dibutuhkan perusahaan ini, dan saya akan bekerja sebaik mungkin, sehingga kalau Tuhan menghendaki pasti segalanya akan menjadi baik. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua juga senantiasa setia, berani bertahan, tidak kabur, tidak lari sebagai murid Kristus. Semoga kita semua senantiasa berani memilih pilihan yang sulit. Ada yang mengatakan, kalau hidup kita di masa depan ingin segalanya dimudahkan, maka pilihlah pilihan yang sulit di masa sekarang. Sebaliknya, kalau hidup kita di masa depan mau susah, mau sulit, pilihlah pilihan-pilihan yang mudah di masa sekarang. Silakan kita pilih. Tuhan berharap kita memilih Tuhan Yesus yang memang jalannya adalah jalan salib, jalan yang tidak mudah, tapi itulah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.